Kita akan belajar tentang capital asset pricing model. Yang pertama, kita lihat dulu apa pengertian dan konsep dari CAPM. Ada beberapa yang menyebutnya dengan istilah CAPM, ada yang bilang CAPM, ada yang mengeja satu-satu CAPM juga. Jadi intinya sama. Ini adalah model penilaian aktiva modal atau model penentuan harga aktiva yang dipergunakan untuk menentukan harga suatu kapital aset dengan mengingat karakteristik atau risiko aktiva tersebut. CAPM digunakan untuk mengukur risiko portofolio yang tidak efisien dalam lingkup pasar modal yang dinotasikan sebagai beta. Nah, kalau dalam penelitian keuangan, biasanya pengukuran risiko itu memang menggunakan simbol beta. Rumusnya ada beberapa, tapi memang yang paling sering dipakai adalah CAPM ini. Ada tiga metode yang umumnya digunakan untuk menghitung biaya ekuitas. Ada bunga bebas risiko plus premi tambahan, dividen yield ditambah capital gain, dan model CAPM. Nah, jadi di antara ketiga model ini, CAPM lah yang paling populer. Kita belum pantas dijuluki ahli finansial jika belum mengenal model CAPM ya. Dikenalkan oleh William Sharpe, pemenang Nobel Ekonomi tahun 90. Kita langsung masuk ke istilah-istilah penting dalam CAPM. Ada risiko sistematis, ini bagian tidak dapat dipisahkan dan berhubungan dengan seluruh pergerakan pasar yang tidak dapat dihindari. Ini dikenal dengan risiko pasar atau risiko umum, yang merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Jadi ini sudah pasti akan terjadi pada kita. Kita tidak mungkin bisa menghindarinya, tetapi kita bisa memperkecilnya ya. Risiko sistematis timbul akibat dari pengaruh keadaan perekonomian, politik, dan sosial budaya, di mana mempunyai pengaruh secara keseluruhan. Risiko ini juga disebut sebagai invertible risk. Faktor yang mempengaruhi risiko ini antara lain perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, dan lainnya. Kemudian ada risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Ini bagian dari risiko yang tidak umum dalam sebuah perusahaan yang dapat dipisahkan. Risiko tidak sistematis atau dikenal risiko spesifik adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan posisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko ini bisa diminimalkan dengan cara diversifikasi aset dalam suatu portofolio ya. Nah, seperti penjelasan-penjelasan yang sudah ada sebelumnya, bahwasannya kita membagi dana kita dalam beberapa pilihan investasi. Dengan ini, risiko bisa jadi lebih kecil. Kemudian ada risiko pasar, disebut interest rate risk. Nilai investasi akan turun ketika suku bunga meningkat, mengakibatkan nilai investasi mengalami capital loss. Nah, yang disebut reinvestment risk itu risiko yang disebabkan sebuah aset akan memiliki yield lebih sedikit pada waktu di masa yang akan datang. Ini ada default risk, penerbit aset gagal membayar bunga. Risiko umum lah ya istilahnya. Kemudian risiko inflasi, nilai aset kita turun karena ada inflasi. Ini risiko mata uang, ini ada perubahan kurs. Kemudian ada risiko politik. Jadi kalau kondisi politik suatu negara tidak stabil, akan berdampak ke ininya, ke beberapa hal. Salah satunya ke perekonomian.
Kemudian asumsi-asumsi dalam CAPM. Nah, jadi semua investor itu memiliki cakrawala waktu periode yang sama. Hal ini berarti investor dapat memaksimalkan kekayaannya dengan memaksimalkan utility harapan dalam satu periode yang sama. Kemudian semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasi atau expected dengan standar deviasi return dari portofolionya. Nilai return ekspektasi itu kita dapatkan dari return pasar atau return IHSG kalau kita bicara di Indonesia. Harapannya adalah pergerakan saham kita itu bisa lebih bagus dari IHSG. Jadi patokan kita tetap di IHSG gitu. Kemudian yang C, semua investor diasumsikan mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio, mulai dari IR, standar deviasi IR itu expected return ya, hingga koefisien korelasi atau tidak keuntungan. Kemudian yang keempat, diasumsikan terdapat reckless lending and borrowing rate, sehingga pemodal bisa menyimpan dan meminjam dengan tingkat bunga yang sama. Kemudian para pemodal bisa melakukan short sales. Ini berarti semua investor dapat menjual saham yang tidak dimilikinya sebanyak yang dia inginkan. Kemudian investasi bisa dipecah-pecah sehingga pemodal bisa melakukan investasi sekecil apapun pada setiap jenis sekuritas. Ya, ini kembali pada konsep diversifikasi. Kemudian diasumsikan tidak ada biaya transaksi, artinya pemodal bisa membeli dan menjual sekuritas tanpa biaya transaksi. Tapi ini jadi kelemahan CAPM ya, karena tidak mungkin tidak ada biaya transaksi. Kita mau beli kena admin, kita mau jual juga kita kena biaya admin. Atau fee broker ya istilahnya. Kemudian tidak ada pajak penghasilan bagi para pemodal. Ini juga asumsi yang menjadi kelemahannya. Tidak mungkin tidak ada pajak penghasilan. Kemudian para pembeli tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham atau disebut pasar persaingan sempurna. Ini juga kelemahan dari pembeli itu rupanya bisa mempengaruhi harga saham. Ketika ia mempunyai volume saham yang sangat banyak dan ia memperdagangkannya dalam jumlah besar, itu bisa mempengaruhi harga saham. Kemudian diasumsikan juga bahwa semua aktifan bisa diperjualbelikan. Berikutnya, yang ke-11 tidak terjadi inflasi, itu juga tidak mungkin. Kemudian pasar modal berada dalam kondisi equilibrium. Dalam hal ini, semua investor akan memilih portofolio pasar yang portofolio berisi semua aktiva yang ada di pasar. Portofolio pasar ini portofolio berisiko optimal yaitu berada pada efisien frontier. Maksud dari efisien frontier, ketika investor dihadapkan pada dua pilihan investasi, di mana returnnya itu sama, tapi salah satu risikonya itu lebih rendah, maka investor pasti akan milih yang risikonya lebih rendah. Nah, CM dibangun atas fondasi teori portofolio Markowitz yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang efisien adalah berada di sepanjang kurva efisien. Seperti ya, pada kondisi pasar seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar. Portofolio optimal berada di sepanjang kurva efisien frontier.
FM model secara parsimoni bisa menggambarkan atau prediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks, meskipun bukan kepada realitas asumsi-asumsi yang digunakan. Apabila semua asumsi di atas terpenuhi, maka akan terbentuk suatu pasar seimbang. Dalam kondisi pasar seimbang, investor tidak akan bisa memperoleh abnormal return. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu abnormal return. Kita kalau perusahaan dari harga saham harian, itu namanya actual return. Artinya ya memang itu return dari saham yang bersangkutan. Kemudian ada expected return. Expected return itu berkaitan dengan sah harga atau tingkat pengembalian yang kita harapkan. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, yang diharapkan itu sejalan dengan IHSG atau indeks pasar yang berlaku. Harapan kita adalah paling tidak sama dengan IHSG atau kalau bisa lebih bagus dari IHSG. Nah, actual return dikurangi dengan expected return itu dapatnya abnormal return. Itu return tak normal. Selisih dari pengurangan actual return dikurangi dengan expected return. Actual return itu bisa juga ada yang menyebutnya sebagai normal return. Nah, jadi ada beberapa ahli menganggap bahwa asumsi yang digunakan tidak banyak merubah hasil prediksi dari CAPM. Portofolio pasar seharusnya meliputi semua aset berisiko yang ada, baik aset finansial obligasi, opsi, future, dan sebagainya, maupun aset real, berupa emas, real estate, dan sebagainya. Nah, tapi nyatanya itu sulit karena jumlahnya banyak sekali dan tidak mungkin diamati satu persatu. Oleh karena itu diperlukan suatu proxy portofolio pasar yang bisa diwakili oleh portofolio yang terdiri dari semua saham yang ada di pasar. Proxy ini bisa diwakili oleh nilai indeks pasar. Untuk selanjutnya, indeks pasar ini digunakan sebagai portofolio pasar. Kemudian kita masuk ke beta. KM menjelaskan bahwa beta merupakan alat pengukur risiko yang relevan dan terdapat hubungan yang positif dan linear antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan beta. Jika kita ingin mengetahui sumbangan suatu saham terhadap risiko suatu portofolio yang didiversifikasi secara baik, tapi kita harus mengukur risiko pasarnya, dan ini membawa kita untuk mengukur kepekaan saham tersebut terhadap perubahan pasar. Kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan pasar ini disebut sebagai beta investasi. Jadi kalau secara umum dalam statistik kita meregresikan actual return terhadap expected return. Nanti ada intercept dan ada slope. Maksudnya ada alpha dan ada betanya. Nilai betanya itulah yang menjadi risiko. Nah, kalau dalam matematika betanya itu dianggap sebagai gradien atau kemiringan dari suatu garis. Nah, semakin dia miring, berarti risikonya semakin besar. Nah, untuk mengetahui sumbangan suatu saham terhadap risiko suatu portofolio yang didiversifikasi secara baik, kita haruslah tidak melihat seberapa risiko saham tersebut apabila dimiliki secara terpisah. Tapi kita harus mengukur risiko pasarnya dan ini membawa kita untuk mengukur kepekaan saham tersebut terhadap perubahan pasar. Kepekaan ini disebut sebagai beta investasi. Contohnya gini, rata-rata beta untuk seluruh saham sama dengan satu. Deviasi standar dari suatu saham dengan N beta adalah 1,5, adalah 1,5 kali portofolio pasar. Beta tidak lain adalah merupakan koefisien regresi antara dua variabel, yaitu tingkat kelebihan tingkat keuntungan portofolio pasar, excess return of market portfolio, dan kelebihan keuntungan suatu saham atau excess return of stock. Nah, di sini ada estimasi beta. Nah, ini dia saya bilang tadi.
return sekuritas, ini RM adalah return pasar. Jadi diregresikan. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus yang ada kaitannya dengan risk free atau return bebas risiko. Risk free return ini, kalau di Indonesia, kita samakan dengan suku bunga Bank Indonesia atau 7 days repo rate untuk yang sekarang ini. Anggapannya adalah begini, ketika kita melakukan investasi, paling tidak kita mau dapat untung segitu. Suku bunga kalau dalam deposito boleh dikatakan sangat-sangat kecil risikonya. Kalau saya mau berinvestasi di saham atau instrumen lainnya yang bisa kita bentuk portofolionya tentunya, kita mengharapkan return yang lebih tinggi daripada return dari deposito. Logikanya kan begitu. Maka itu, kalau kita returnnya rupanya lebih rendah ya, untuk apa kita investasi di sana? Nah, inilah maksud dari kenapa harus ada dikurangi risk free. Kalau dikurangi risk free, RI sama RM, R ini return aktual, RM adalah return market atau return pasar atau IHSG. Kalau nilai pengurangan dari yang kiri dan yang kanan ini negatif, berarti sama aja nggak layak. Mending saya investasi di risk free, yaitu deposito. Ya kan, logikanya begitu. Nah, ini ada estimasi beta menggunakan data historis. Garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi. Nilai A dan B itu tidak terlepas dari adanya error. Ini ada error ya, EI ini. Jadi, selain faktor dari actual return, expected return, dan risk-free rate, ada faktor error yang di luar ketiga faktor tersebut yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Ini kita bicara statistik jadinya. Karena untuk menghitung ini memang butuh statistik. Nah, berikutnya hubungan beta dan CAPM. Nah, kita kembali pada rumus yang tadi. Yang ini rumusnya jelas ada beta di sini kan. Nah, kita lihat dulu dari awal. Kalau ada dua usulan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama, tapi risiko yang berbeda, maka investor rasional akan pilih investasi yang risikonya kecil atau efficient frontier. Investor akan memasukkan faktor risiko ke dalam penilaian investasi. CAPM digunakan untuk menentukan berapa area layak untuk suatu investasi. Kemudian semakin besar beta dari suatu investasi, semakin besar pula return yang diharapkan. Nah, itulah namanya. Semakin besar risiko, semakin besar returnnya. Premi risiko yang diharapkan itu adalah premi risiko diharapkan tutusan pasar dikali dengan beta. Kemudian beta sebagai pengukur risiko. Ya, ini sudah banyak diulang-ulang juga tadi ya. Garis pasar modal, capital market line, dan security market line. Ini contoh, misalnya apabila swap capital market line adalah 0,35, maka diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% risiko portofolio, tambahan return yang disyaratkan oleh pasar adalah 0,35%. Artinya, ketika risiko naik 1%, maka saya berharap 0,35% ada tambahan keuntungan untuk saya. Bisa ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Meskipun garis pasar modal menggambarkan trade-off risiko dan return, semua investor yang memegang portofolio pasar ini mengharapkan premium risiko untuk membeli sebuah aset berisiko seperti saham. Nah, yang namanya trade-off, kita itu melakukan pertukaran. Trade-off risiko dan return. Kita menukarkan risiko kita untuk mendapatkan return yang lebih besar.
Nah, untuk beberapa hal penting dapat disimpulkan, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisiensi, slope CML cenderung positif karena ada suatu investor bersifat risk averse. Investor hanya akan mau investasi pada aset berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return atau harapan lebih tinggi. Kemudian berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dengan return harapan. Kemudian garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risk portfolio yang berbeda. Berikutnya garis pasar security atau security market line. Ini sebuah spesifikasi CPM akan bagaimana risiko dan tingkat laba dibutuhkan untuk suatu aset. Bisa dibaca dulu. Nah, beta itu adalah ukuran risiko sistematis suatu sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Ini menunjukkan sensitivitas return terhadap perubahan pasar. Sebagai ukuran sensitivitas return, beta dapat digunakan untuk bandingkan risiko suatu saham dengan saham yang lainnya. Nah, ini ada hubungan antara tingkat return dan beta. Nah, pada kondisi pasar yang seimbang, harga sekuritas harusnya berada pada SML. Karena titik-titik pada SML menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Nah, untuk bentuk persamaan SML, kita perlu estimasi tiga buah variabel. Return bebas risiko atau yang kalau di Indonesia suku bunga ya. Kemudian tingkat return harapan itu dari IHSG dan besarnya beta masing-masing sekuritas. Beta berarti itu slope atau kemiringan ya. Beta sebagai komponen ketiga ini adalah variabel penting dalam proses estimasi. Dalam teorinya, beta ini adalah satu-satunya faktor risiko yang relevan untuk mengukur risiko pasar. Kemudian ada perluasan CAPM. Investor menggunakan data input yang identik yang mereka masukkan ke dalam model Markowitz. Akibatnya seluruh investor sepakat tentang batas kurva efisien dan varian minimum, di mana setiap portofolio menanggung varian paling rendah. Ketika pinjaman dibatasi, banyak lembaga keuangan atau ketika suku pinjaman bunga lebih tinggi, ini ada premi risiko gagal bayar, maka portofolio pasar tidak lagi mempunyai portofolio optimal, karena para investor tidak lagi meminjam pada suku bunga bebas risiko. Mereka dapat memilih portofolio aset berisiko dan dari seluruh perangkat batas portofolio efisien. Ini ada beberapa model juga, ada Fisher Black, ada ini untuk nih, dikembangkan asumsi tidak terdapat aset bebas risiko berdasarkan tiga karakter portofolio. Setiap portofolio dibangun dengan menggunakan portofolio efisien. Portofolio pada batas efisien mempunyai portofolio pengikut. Beta tidak berkorelasi, maka portofolio disebut portofolio beta nol dari portofolio efisien. Ini ada pengujian CAPM. Jadi kalau nomor 1 sampai 4 itu sebenarnya kalau kita pakai SPSS ya, itu gampang kerjanya, lebih cepat. Kalau yang nomor 5 itu tarik data 20 sampai 30 tahun itu sebenarnya kelamaan juga itu. Nah, ini ada pelonggaran CPM seperti short sales yang tidak diperkenankan, modifikasi riskless, kemudian pajak.
Nah, bentuk standar CAPM mengabaikan adanya pajak, tapi kan tidak mungkin. Di mana-mana itu pasti ada pajak. Faktor likuiditas, ini bisa dibaca aja. Ini ada contoh, tahun satu returnnya sekian, return pasar sekian. Rata-rata return saham X adalah, berarti kita rata-ratakan 5 ini. Kemudian hitung standar deviasi. Ini kurang ini, lalu dikuadratin, dapat semua. Jadi rata-rata return pasarnya kan 0,02 sehingga standar deviasi return pasarnya adalah ini. Ini kita kali. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Semoga materi tentang CAPM dapat dipahami dengan baik.